Tak tahulah kalau di Langkawi ada orang lahir bawa kereta. Tak ada. Maka yang pertama kali kita bawa ke dunia ini nikmat apa? Nikmat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin minal umam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pagi ini kuliah duha. Duha dalam bahasa Arab artinya matahari naik setinggi galah. Orang Melayu gunakan buluh galah untuk menjuluk buah. Ketika matahari naik setinggi galah, maka orang Arab menyebut dengan duha. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi 6 waktu. Duha termasuk yang dipakai Allah dalam sumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadduha. Selepas itu matahari naik panas. Wan nahari idza tajalla. Selepas itu matahari condong. Wal asri. Selepas itu masuk waktu malam. Allah bersumpah 2 kali. Wal laili idza saja. Wal laili idza yaghsha. Selepas itu terbit fajar. Wal fajri wa layalin ashr. Selepas itu masuk waktu subuh. Was subhi idza tanaffas. Biasa kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu besar. Contoh matahari. Wasyamsi wa duhaha. Besar tapi lebih kecil daripada matahari, yaitu bumi. Wal ardi wa ma tahaha. Sebesar apa perbandingan matahari dengan bumi? Kalau matahari sebesar bola sepak, maka bumi sebesar kacang hijau. Jadi kalau matahari sebesar bola sepak, bumi sebesar kacang hijau, Abdul Somad sebesar apa? Maka kalau ada jiran kita, kawan kita, sahabat kita sombong, angkuh, rasa dialah paling besar, balik dari sini bawakan bola sepak, bawakan kacang hijau. Wasyamsi wa duhaha wal ardi wa ma tahaha. Awak tak ada apa-apanya. Manusia yang sombong. Ustaz Abdul Somad ini cerita pasal sombong, pasal angkuh, pasal takbur, merasa diri besar, merasa diri tinggi. Hari ini Ustaz Somad lah yang sombong, dia tinggi di atas pentas, dia pula di atas kerusi. Bukan mahu saya. Ini dibuat macam ini bukan supaya saya sombong, sebab supaya kamera ni boleh ambil gambar saya. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi Allah Ta'ala bersumpah demi waktu. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah demi waktu? Orang putih mengatakan time is money. Waktu adalah duit. Sebab mereka materialistik. Dia percaya kepada benda, duit, harta. Tapi dalam Islam ada yang lebih hebat daripada itu semua, bahwa waktu ini bukan setakat duit, tapi waktu ini nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafaz ayatnya. Bahkan penuntut-penuntut, student, pelajar-pelajar kita pun hafaz. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Na'im artinya nikmat. Na'im pakai ain, nikmat. Tapi kalau na'im pakai hamzah, tidur. Ada kawan saya dulu di pondok, tidur aja. Nama dia Naim. Mohon maaf kalau ada Encik Naim. Salah tulis, sebenarnya Naim.
Maknanya la tus'alunna yauma idzin, kamu nanti akan disoal, akan ditanya Allah Ta'ala tentang naim, nikmat. Nikmat apa yang pertama kita dapat? Nikmat harta? Bukan. Nikmat cincin, nikmat gelang, nikmat rantai, nikmat duit, nikmat emas? Bukan. Mana bukti bahwa kita tak dapat nikmat harta dulu? Tak ada orang lahir bawa cincin. Tak ada. Tak tahulah kalau di Langkawi ada orang lahir bawa kereta. Tak ada. Maka yang pertama kali kita bawa ke dunia ini nikmat apa? Nikmat waktu, nikmat umur. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam, maaf cakap, rahim perut ibu kamu 40 hari dalam bentuk nutfah, air. 40 hari air. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk alaqah, darah. Darah yang menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. 120 hari 4 bulan. Summa yursalul malaku. Apa 4 bulan pula? 40 120 betul 4 bulan, 3 bulan 90. Summa yursalul malaku, 40 hari 120 hari Allah Ta'ala kirimkan malaikat. Lalu malaikat itu pun membawa roh. Roh pun berjumpa dengan jasad. Ketika roh berjumpa dengan jasad, itulah disebut dengan umur. Roh berpisah dengan jasad disebut dengan mati. Tapi sebenarnya kita tak pernah mati. 5 alam yang kita lalui itu kita tak pernah mati. Alam yang pertama alam roh. Roh tak ada jasad. Roh belum jumpa dengan daging, bulu tak ada kuku, tak ada bulu, tak ada darah, tak ada tulang. Roh saja. Waktu roh pun kita masih hidup. Mana dalil bahwa roh itu hidup? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah mengumpulkan semua roh, roh saya, roh datuk, roh datin, roh tuan, roh puan, roh adik, roh anak-anak, semua roh dikumpulkan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb Tuhan kamu? Semua roh waktu itu menjawab, bala syahidna, ya engkau adalah Rabb kami. Bila kita pergi ke suatu tempat, kita nampak ada muka orang macam kita pernah nampak dia, tapi kita tak sekampung dengan dia, tak satu sekolah dengan dia, tak satu college dengan dia, tak satu university dengan dia, tapi macam pernah nampak. Kata ulama, itu maknanya di alam roh dulu kita pernah jumpa. Jadi kalau ada tuan sekarang menengok saya ni, macam pernah nampak, kita jumpa di YouTube. Jadi roh kita ni pernah jumpa, tapi ingatan kita lalai, kita lupa. Maka sebenarnya kita dulu pernah berjumpa di alam roh. Di alam roh tak ada beza antara ayah cucu dengan atuk. Atuk saya, ayah saya, dengan anak saya sama di alam roh, umurnya sama. Lalu kemudian beratur. Selepas beratur, moyang saya dulu turun ke bumi. Setelah itu atuk saya, setelah itu ayah saya, setelah itu saya, selepas itu barulah anak saya, selepas itu barulah cucu saya. Tapi jangan sebab saya cakap saya ini nanti anak-anak ini balik ke rumah dia kata, ya sebenarnya kita ni sama. Maknanya jangan sombong. Saya tak boleh angkuh, tak boleh sombong kepada adik-adik, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut dari pondok. Tak boleh saya katakan saya lebih mulia daripada adik-adik. Tak. Adik-adik boleh cakap pada saya, Ustaz Abdul Somad hanya saya lebih dulu daripada kami. Ustaz tak ada lebih apa-apa. Ustaz cuma lebih dulu dari kami. Kalau kita sama satu kelas dulu, mungkin saya lebih pintar daripada Ustaz Abdul Somad. Tapi janganlah cakapkan macam itu. Jaga jugalah perasaan saya.